Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat ya kalian? Karena sehat itu mahal banget. Sehat itu adalah modal yang terutama untuk kita melakukan aktivitas apapun juga. Oke? Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah sehat ya. Oke. Tiara, assalamualaikum. Hervina, Nada Fasya, Ningrum, sehat ya, alhamdulillah. Ibu masih mau lihat-lihat dulu deh nama-nama yang masuk. Mutia Hafiz, assalamualaikum. Mardiana Kusuma, alhamdulillah baik Bu. Oke, alhamdulillah Ibu senang kalian semua dalam keadaan sehat. Adit, Zakakia siapa? Zakia, Ningrum, ya Ibu. Tiara. Mana yang lainnya nih? Kan banyak tuh. Ada 32 dikali 3, 96 anak. Anis Fashion join. Wave. You shake hand like this. Assalamualaikum. Siva. Anda lagi. Di sana hujan ya Bu? Iya, di sini hujan. Di rumah kalian hujan nggak? Banjir nggak? Ibu baca berita banjir. Aska Kaila Turahman. Hai Aska, assalamualaikum. Fajri katanya koneksinya kurang baik Bu. Gak apa-apa deh, koneksi dengan hati saja. Iya. Arahmat join. Mana nih yang lainnya? Banjir di rumah saya, Masya Allah. Semoga cepat surut airnya ya. Ningrum sabar. Hujan itu rahmat sebenarnya. Jadi hujan itu tidak menyebabkan banjir. Namun banjir itu disebabkan oleh kesalahan manusia ya. Buang sampah sembarangan, tinggal di pinggiran bantaran sungai. Di rumah saya juga banjir ya Bu. Oh Masya Allah. Semoga Allah segera surutkan ya. Banjir Bu, kata Mutia. Amin Ibu. Hadir, Nadia Syafila hadir. Egara, cepat-cepat ya kalian. Madia Salsabila, hai. Oke, kita mulai ya. Ibu kabarnya gimana? Ibu sebenarnya sedang sakit nih. Sedang sakit sebenarnya. Mungkin kalau lihat muka ibu agak pucat, tapi ibu harus tetap sehat. I had to hope because I love you so much. Love you all. Isnawati hadir Bu. Yes Isna. Hai Bunga Dahlia. Masya Allah, ibu seperti kehilangan anak nih dengan Bunga Dahlia. Apa kabarnya nak? Yang rajin dong belajarnya Bunga, supaya tetap merekah bagaikan bunga. Indomie nge-lag Bu. Oh Indomie. Cepat sembuh Ibu. Terima kasih. Iya Tiara, ibu sedih banget. Ibu kangen dengan kalian. Ibu pengen mengajar langsung. Mudah-mudahan COVID-19 cepat berlalu. Ibu cantik Bu hari ini. Kemarin gak cantik dong. Oke, kita bisa mulai gak nih? Yang lainnya mana ya? Kelas-kelas lain nih. Kelas anak ibu mana nih? Si Nabil Afrilia. Kemudian Zilbran. Kemudian anak kelas 7 ya. Honey, can you help me to take my absent? I need. Yes, that's right. Okay, thank you, honey. Okay. Isna, Bu, kapan kita ketemu? Nggak tahu Ibu, hanya Allah yang tahu. Ayo Bu mulai, siap. Oke ya, tapi Ibu lihat tadi masih sedikit nih yang bergabung. Ibu sambil pegang absen nih soalnya 7A, 7B, 7C. Kesran. Akbar Ramadan hadir, siap. Ibu sambil pegang absen ya, lihat tuh. Ini absen. Ya. Sambil Ibu absen nih kalian yang ada di mana? Sebutkan kelasnya ya. Jadi supaya Ibu langsung masuk ke absen nih. Meskipun ada absen di Elma, karena Ibu lihatnya absen yang di sini dulu nih, yang real di IG.
Imelda kelas 7 berapa nak? Ya Allah. Nur Alifa Az-Zahra. Kelasnya ya, sebutkan nama dan kelas. Kalau Herpina 7C, ketua kelas ya Herpina. Ya, bisa kita mulai ya. Mariana Kusuma 8B. Hai, sekarang kelas 7. Sekarang hari apa ya? Sekarang hari Jumat. Today is Friday, so I have to teaching kelas 7 ya, not kelas 8. Mardiana Mutia 7C hadir. Oke, wah banyak nih 7C. Kelas 7B Rahmat, Fajri, Akrina, Anista Fashion 7A, 7C Adit, Madalia 7B. Sambil ibu absen ya. Sudah 50% baru ibu bisa mulai. Azara Salsabila 7A. Fufah siapa ya? Akrin. Waalaikumsalam. Fufah itu siapa? Cuci Tiara Cibuci. Syifa Sabita Bahar. Oke, kita mulai ya. Kita mulai aja deh. Soalnya nanti kalian kasihan kelamaan dengan paket kalian. Oh ya, sebelumnya ibu ingatkan dulu, mending lebih baik kalian memasang wifi deh di rumah. Sampaikan pada orang tuanya, karena kalau pakai paket rasanya lebih boros ya. Oke, kita bisa mulai ya pelajaran hari ini dengan sama-sama kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Oke Naila, Asya dan semuanya, kita bisa mulai ya. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang permintaan atau demand. Demand itu bahasa apa? Bahasa Jawa mungkin, bukan, bahasa Inggris. Demand. Demand itu artinya permintaan. Di dalam ekonomi istilahnya adalah permintaan, bukan beli ya. Nah, permintaan, kalian pasti pernah melakukan kegiatan yang namanya melakukan permintaan, tapi bukan permintaan yang gini, minta-minta, bukan ya. Permintaan itu artinya membeli. Jadi, apa artinya permintaan? Permintaan itu adalah sejumlah barang yang diminta pada tingkat tertentu, pada tingkat harga tertentu, dan pada waktu tertentu. Jadi, permintaan itu adalah sejumlah barang yang diminta pada tingkat harga tertentu dan pada waktu tertentu. Jadi, di permintaan ini ada 3 faktor. Satu adalah jumlah barang yang diminta. Kedua adalah tingkat harga. Ketiga adalah waktu. Jadi, faktor di dalam permintaan ini, unsur-unsur permintaan ya, bukan faktor. Maaf. Unsur-unsur dalam permintaan, satu ada jumlah barang. Dua, tingkat harga. Tiga adalah waktu. Contoh dari misalnya permintaan. Misalnya biasanya apa ya? Harganya tertentu, waktunya tertentu. Siapa yang bisa tahu? Ayo coba komen. Apa jumlah barang yang diminta? Sejenis jumlah barang yang diminta pada waktu tertentu dan pada tingkat harga tertentu. Yuk, kira-kira apa? Kira-kira apa sih? Barang apa sih yang biasanya dimintanya dalam jumlah banyak pada waktu tertentu? Biasanya pada waktu kapan tuh? Dan barangnya apa biasanya? Contoh aja. Ayo, silakan komen. Siapa yang bisa? Ayo, siapa yang bisa? Contohnya, kalian malu-malu deh. Kalian gak usah malu, sampaikan saja. Namanya belajar, ingat tidak boleh takut salah. Kalian waktu kecil dulu belajar jalan pasti jatuh-jatuh kan. Kalau kalian dulu takut jatuh, pasti hari ini kalian baru jatuh. Apa Bu, kurang dengar? Kue lebaran. Oke, kue lebaran. Besek. Oke, ulang Bu tadi. Oh, permintaan itu adalah sejumlah barang yang diminta pada tingkat harga tertentu dan pada waktu tertentu. Nah, sekarang pertanyaan Ibu, kira-kira
pada waktu kapan sejumlah barang itu diminta. Contohnya misalnya apa sih yang spesifikasi? Contohnya beras. Kalau beras kan nggak harus waktu tertentu ya. Alat sholat saat lebaran, good. Tadi ada yang jawab kue lebaran, good. Apalagi ya misalnya ya, ayo jangan cuma sembat lebaran. Ayo, kapan? Apalagi nih, Zara, Zartus, kalian ibu kasih nilai deh yang jawab ya. Nanti ibu kasih nilai. Zaratusita ya, Zartus tuh Zaratusita ya. Jeruk untuk Imlek, good. Daging saat Idul Adha, good. You so good. Wita, Akrin, pakai namanya yang benar ya, soalnya ibu nanti nggak bingung-bingung nyari di absen ya. Sembako, ketupat, good. Sekarang ketupat ya. Tiara, oke, ketupat. Tiara, kita contoh ketupat ya. Ketupat, jas hujan. Oke, benar-benar. Jas hujan. Ampau. Good, Hervina, ampau. Buku saat sekolah, good. Dodol Imlek, good, Hervina. You look so smart. Semua kalian tuh sebenarnya cerdas ya. Cabe bu, masker, APD, hand sanitizer saat pandemi, good. Zaratusita, lontong sana. Kesukaan ibu tuh lontong saya. Pulpen buat nulis bu. Nastar saat Idul Fitri, good. Oke ya. Sekarang ibu akan ambil satu contoh yang tadi disebutkan oleh Tiara, yaitu adalah ketupat atau nastar atau misalnya kue lebaran. Ketupat itu diminta pada waktu tertentu. Ada nggak pada hari biasa? Ada sih sebenarnya. Hanya ketika pada saat Idul Fitri atau Idul Adha, biasanya permintaan terhadap ketupat jumlahnya itu banyak, ya kan? Banyak. Pada saat hari biasa, biasanya harga kulit ketupat itu murah bener. Murah banget tuh. Satu ikat itu biasanya ada 100 kulit ketupat. Maksudnya bahan tuh pelepah kelapa untuk kulit ketupat, dan itu murah banget. Murah, satu ikat itu hanya sekitar 20.000. Sedangkan pada saat hari raya Idul Adha, ketupat itu satu ikatnya isinya 10 dan harganya itu sekitar 20.000. Nah, jadi ketupatnya itu satu ikat ketupat yang isinya 10 itu adalah jumlah barangnya. Waktunya adalah saat pada hari Id. Nah, tingkat harganya adalah satu ikat itu 20.000. Ada yang 15.000, tapi biasanya 20.000. Kemudian masker saat pandemi, kata Rahmat. Oke, benar, masker saat pandemi. Pada hari biasa mungkin kita tidak akan menggunakan masker tuh ya. Tapi pada saat ini masker itu sangat dibutuhkan dan jumlah permintaan terhadap masker itu adalah meningkat. Dan ketika pertama kali masker itu dibutuhkan, itu banget harganya amazing, di luar kepala, irasional. Meskipun sekarang sudah mulai normal, tapi ada juga masker yang mahal. Nah, itulah permintaan. Jadi permintaan adalah makanan semuanya, semua makanan. Oh tidak nak. Jadi kalau permintaan itu adalah sejumlah barang yang diminta, tentunya diikuti dengan kemampuan untuk membeli pada waktu tingkat harga tertentu dan pada waktu tertentu. Ya gitu ya. Jadi di situ ada 3 unsur di dalam permintaan. 1 adalah jumlah barang, 2 adalah harga, 3 adalah waktu. Tadi sudah ada contoh kalian berikan, yaitu ketupat, ada masker pada saat COVID-19 ini, ada kue nastar, berkat buat tahlil. Ya boleh. Kalau tahlil itu berarti ada acara tahlilan ya. Ya benar-benar. Ya ketika hari biasa mungkin berkat tuh maksudnya apanya ya? Kembang api, ya biasanya kembang api itu ramai ketika malam tahun baru ya. Malam tahun baru biasanya oleh orang-orang Nasrani, orang Yahudi, mereka merayakan tahun baru. Kemudian tadi ya, jadi ada buku juga pelajaran pada saat tahun ajaran baru. Biasanya permintaan terhadap buku pelajaran dan alat-alat tulis itu meningkat ya. Jadi ada ketupat, ada tepung terigu, ya, kelapa, santan atau misalnya telur, kemudian daging, kemudian beras pasti meningkat untuk membuat ketupat, kemudian petasan. Oke, petasan juga boleh ya. Itu contoh tadi, sekelumit contoh permintaan. Jadi permintaan adalah sejumlah barang yang diminta pada tingkat harga tertentu dan pada waktu tertentu. Tadi contohnya udah kalian sebutkan sendiri ya. Jadi ada berapa unsur dalam permintaan? Ayo siapa yang bisa jawab?
Berapa unsur dalam permintaan? Ibu mau nilai nih, Ibu sudah pegang pulpen. Ada berapa unsur dalam permintaan? Tadi sudah Ibu sebutkan. Ada berapa unsur? Ayo. Paket data untuk PJJ, good. Paket data untuk PJJ benar-benar meningkat itu. Memang diakui oleh para server, para penyelenggara komunikasi bahwa sekarang paket data meningkat. Belajar 3 Bu, good. Isnawati ya? 3, Alifa 3. Alifa siapa nih kelasnya? Disebutin kelasnya supaya bisa Ibu langsung nilai. 3 ya, apa aja coba? Ya, Hervina ada 3, apa saja? Tiara, ayo. Keisha 3, apa aja? Ayo segera. Ayo, 5, 3. Apa saja coba? 3 unsur dalam permintaan. 1, 5, 3 Ningrum. 3. Kata 3 Bu, kata Fatir Fadila. Kelas 7. 3. Ya, ayo sekarang sebutkan 3 unsur itu apa saja? Terdiri dari apa saja? Ayo Ervina, Tiara, Rahmat, Keisha, Nadia, Isna. Perilaku konsumen dan ketersediaan. Lah, tadi kan udah Ibu sampaikan. Harga, waktu, jumlah barang. Good, Akrin. Good, Ningrum. Harga barang itu sendiri. Ada 3 kan? Kalau harga barang itu sendiri berarti hanya 1. 3 tadi. Nah, sudah disebutkan oleh Akrin tuh tadi. Ya, jadi ada 3 unsur dalam permintaan. 1 adalah jumlah barang yang diminta. 2 adalah harga, tingkat harga, dan 3 adalah waktu, ya. Oke, sekarang Ibu akan bertanya, bagaimana bunyi hukum permintaan? Anak-anak, permintaan itu akan dipengaruhi oleh tadi ada harga ya. Harga, jumlah barang, dan waktu. Betul, Nadia. Misalnya ketupat. Jika harga 1 ikat ketupat itu 20.000, mungkin orang akan beli sedikit dibanding kalau misalnya 1 ikat harga 10.000 atau 5.000. Ya, jadi ini Ibu ada gambar, ada tulisan, kelihatan enggak? Nih, tuh. Kelihatan enggak? Ibu sudah buatkan nih, tuh. Ya, ini harganya nih. Ini contoh nih, harga ketupat 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000. Jika harganya 5.000, 6 ikat. Harganya naik, turun dia barangnya. Harganya naik lagi, turun lagi barang yang dimintanya, ketupatnya. Turun lagi, naik lagi harganya, turun. Kebalik Bu di sini. Iya ya. Gimana caranya supaya nggak kebalik ya? Pokoknya ini namanya ya dimengerti ya, sambil dengerin suara Ibu ya. Ini misalnya harga ketupatnya 5.000. Masyarakat belinya 6 ikat. Harga ketupatnya naik 6.000. Kayak dunia terbalik. Harganya jadi turun jadi 5 ikat. Kemudian harga ketupatnya naik lagi 7.000. Jadi 4 ikat. Lalu harganya ketupatnya naik lagi 8.000. Turun lagi tuh jumlah barang yang diminta. Itu pakai kamera depan. Jadi kalau pakai kamera depan mati enggak live-nya? Ibu nggak tahu caranya, Ibu takut. Jadi kalian gini aja ya, nanti mati di tengah jalan. Ya deh, gini deh, ya. Jadi, jika jumlah barang yang dimintanya naik, harganya naik, maka jumlah barangnya akan turun. Misalnya ini satu harga, ini barang ya. Harganya naik, lensa sini ya. Tangan Ibu mulai nih. Enggak kok Bu. Oke nih ya. Ibu nggak ngerti nak. Udah gini aja ya. Paham ya. Nih ya, ini misalnya ini sebelah kanan kamu, sebelah kiri kamu ya berarti. Harga ya. Ini jumlah barang. Ini misalnya kok sate. Harga barangnya naik. Jumlah barang yang diminta turun. Naik lagi, turun. Naik lagi, turun. Naik lagi, turun. Naik lagi, turun. Jadi semakin mahal harganya, semakin turun jumlah barang. Good, Hervina.
Jadi hukum permintaan itu bunyinya adalah jika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan berkurang. Sebaliknya, jika harga suatu barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan bertambah. Ibu ulang ya. Jika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan berkurang. Sebaliknya, jika harga suatu barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan naik. Ya. Itu bunyi hukum permintaan. Tadi Ibu sudah buatkan di dalam bentuk tabel ya. Dalam bentuk tabel. Sekarang kita akan lihat apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan terhadap suatu barang. Apa coba kira-kira? Kalau jika kalian ingin membeli suatu barang, kira-kira apa yang mempengaruhi? Ayo, siapa yang tahu? Apa faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan terhadap suatu jumlah barang? Tadi di harga ya, harga. Tadi kan Ibu sudah sampaikan bahwa jika harganya naik, maka jumlah barang yang diminta turun. Oke, Zartusa, jika harga suatu barang naik, oke, dan sebaliknya, good. Jadi harga ya, faktor yang paling utama itu harga. Jika harga barangnya murah, biasanya orang borong. Coba kamu lihat deh, di mall biasanya kalau sedang ada acara diskon, mau lebaran mau Natal atau mau Imlek, itu biasanya orang pasti akan membeli barang dalam jumlah barang yang berlebihan. Tapi ketika harga barang itu naik, maka biasanya orang akan menahan diri untuk tidak membeli. Artinya faktor yang paling utama adalah harga. Ya, betul Tiara, harga. Ya, harga. Jadi harga barang itu sendiri. Jadi kalau harganya naik, maka jumlah barang yang diminta akan berkurang. Jika harga barangnya turun, maka jumlah barang yang diminta akan bertambah. Tadi apa Bu pertanyaannya? Pertanyaannya adalah faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan, ya. Faktornya tadi satu udah Ibu sampaikan, ada harga. Paling utama itu harga. Jika orang mau membeli suatu barang, pasti orang nanya, berapa Bang? Berapa Mbak? Berapa Bu? Kalau mahal, enggak kemahalan, gitu kan. Nah, biasanya ketika pada saat acara-acara tertentu, biasanya mal-mal memberikan diskon, nah biasanya tuh orang belanjanya banyak berlebihan ya. Tapi begitu harganya normal atau mahal, maka biasanya barang yang dimintanya berkurang. Yang kedua adalah jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang kedua nih. Ingat ya, ini yang kedua. Perhatikan loh, nanti ada pertanyaan, Ibu akan ambil nilai. Yang kedua adalah jumlah penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk, semakin besar jumlah barang yang diminta. Kita jangan bicara penduduk, bicara di dalam keluarga kamu saja. Misal, kalau di Ibu, satu rumah ini, keluarga Ibu ini isinya hanya 3. Ibu, suami Ibu, anak Ibu. Nah, jumlah barang misalnya contoh beras ya sebagai makanan pokok, biasanya Ibu perlunya mungkin sekitar sehari itu 3 gelas. 3 gelas itu setengah liter. Karena memang Ibu tidak bisa makan banyak, hanya setengah liter, 3 gelas. 3 gelasnya rice cooker. Itu bisa kita makan 3 kali. Lain lagi pada saat satu keluarga yang jumlah anaknya 5 atau jumlah anaknya 7, semua anggota keluarganya dalam satu rumah misalnya 5 orang atau 7 orang. Maka biasanya jumlah beras yang dikonsumsi atau yang diminta juga akan meningkat. Ya, itu jumlah penduduk atau jumlah anggota keluarga. Yang ketiga adalah perubahan selera masyarakat. Setengah liter guys. Nah, Ervina, berapa di dalam keluarga kamu ada berapa orang nak, Ervina? Ayo, Ervina, ada berapa orang di dalam rumah kalian? Di dalam rumahmu? Papamu, mamahmu, kamu berapa orang? Saya 9. Tiara. Jadi di rumah kamu ada 9 orang. Rahmat 11 orang. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Seleter Bu kalau keluarganya 5 orang. Ya betul, benar tuh. Jadi kalau kayak si Rahmat tadi 11 orang,
berarti dia sekitar 2 liter sehari kan. Berarti sebulan itu 60 liter. Bayangkan kalau ibu hanya setengah liter. Berarti kalau sebulan itu ibu hanya perlu 15 liter. Beda kan dengan Rahmat yang perlu 60 liter. Jadi itu sangat beda banget ya. Jadi 2 ke jumlah penduduk. Ketiga adalah perubahan selera masyarakat. Misalnya masyarakat yang makanan pokok masyarakat itu apa sih? Orang Indonesia itu biasanya beras ya, nasi ya. Soalnya orang Indonesia itu kalau belum makan nasi, belum makan namanya. Meskipun udah jajan somai, jajan ketoprak, etc. dan lain-lain, pasti dia bilang belum makan. I'm still hungry gitu ya. Beras. Tapi sekarang orang sudah mulai berpaling atau berganti seleranya ke roti. Jadi banyak orang sarapan pagi-pagi dengan roti. Ya. Saya 5 Bu seliter Madia. Oke, Naila saya 3 Bu. Ya betul. 3-nya 3 apa nih? 3 orang ya? 3 orang berarti setengah liter ya ke ibu ya. Kecuali kalau makanmu banyak. Misalnya roti ya. Jadi perubahan selera masyarakat yang tadinya makannya nasi setiap pagi sarapan berganti dengan roti. Sehingga permintaan terhadap beras itu akan berkurang. Berganti dengan permintaan terhadap roti. Berarti yang meningkat apa kalau roti? Roti itu bahan bakunya apa? Sarapan pakai odading. Odading apa sih? Odading. Jadi lapar kan? Iya. Ibu lapar, ibu belum makan loh. Ayo dong, serius dong. Ayah, roti ya. Roti itu kan bahan bakarnya gandum. Nah, jadi permintaan terhadap gandum itu atau tepung terigu itu meningkat dibanding permintaan terhadap beras. Jadi permintaan itu dipengaruhi oleh faktor perubahan selera masyarakat. Oh tepung Bu, oke Zariana Dewi, good, benar tepung. Ya. Jadi permintaan terhadap tepung akan meningkat dan permintaan terhadap beras akan berkurang. Kenapa? Karena orang mengganti dengan tepung. Ada yang makan dengan singkong tuh. Masa belajarnya makan dulu. Belajar sambil makan deh Ningrum. Nanti kalau ketinggalan, kata mama, ya kamu kan harusnya udah siap, masa udah jam 10 belum makan. Oke. Ya, tadi udah berapa nih? Ada 1 harga, 2 jumlah ya, jumlah penduduk atau jumlah masyarakat atau jumlah anggota keluarga di rumah kamu ya. 3 adalah perubahan selera ya, perubahan selera masyarakat. Yang keempat adalah pendapatan atau penghasilan atau upah atau gaji atau apa lain lah ya. Misalnya semakin besar pendapatan seseorang, maka semakin besar tuh jumlah barang yang diminta ya. Semakin beragam. Misalnya contoh, kalian jajan dikasih sehari berapa yuk? Yang jajannya di sehari 5.000. Aduh. Yang jajannya 5.000 sehari, pasti jajannya lebih sedikit dibanding mereka yang punya jajan, diberi jajan oleh orang tuanya 10.000, 15.000, 20.000, bahkan yang 100.000, ya kan? Ya enggak? Itu jumlah pendapatan. Jadi kamu juga punya pendapatan kamu. Fatah 10.000, Amara 10.000, Gus 10.000. Jajannya apa aja? 10.000 ya. Zahria 5.000, alhamdulillah. Fakih 10.000. Anesha 5.000, nggak dikasih. Bilang dong sama mama, jajan mah tetap dong mah, kan aku udah tetap belajar PJJ, makanya belajar PJJ biar dikasih uang. Ini sekarang ibu sedang live, ibu bilang sama mamanya, hai mama dan papa, ibu dan ayah, ibu dan bapak, babe dan nyak. Nah, tolong anaknya diberi tetap uang jajan ya. Kalau mereka pun tidak jajan, mereka akan menabung kok ya. Nah, gitu ya. Saya 7.000, oke 7.000. Nah, biasanya semakin besar jumlahnya uang jajan yang kalian terima. Anggaplah uang jajan yang kalian terima itu adalah pendapatan, penghasilan, atau gaji. Maka biasanya jumlah jajan barang yang akan kamu beli itu yang akan kamu jajan. Apa ya, jumlah barang jajan? Itu pasti akan lebih banyak dibanding orang yang punya pendapatan sedikit. Atau misalnya ayah kalian, ibu kalian punya pendapatan, orang yang punya pendapatan sebulan sekitar 3 juta dengan yang pendapatan sebulan sekitar 10 juta atau pendapatan sebulan sekitar 20 juta, itu pasti sangat berbeda jumlah barang yang diminta. Misal, kalau misalnya orang yang pendapatannya 3 juta sebulan, ya sudahlah, biasanya meningkat apa sih? Beli tempe gitu ya. Kata mama jangan kebanyakan jajan Bu, soalnya lagi krisis moneter. Gitu.
Oke ibu, nggak apa-apa, tapi tetap diberi uang jajan dong anaknya ya. Semoga kalau ibu berikan jajan pada anaknya, Allah akan tambahkan lagi tuh. Karena masa anak-anak itu adalah masa yang tidak bisa diulang kembali. Oke, saya 10.000. Oke Naila, 10.000 ya. Jadi tadi udah berapa faktor tuh ibu sebutkan? 4 ya. 1, harga barang itu sendiri. Semakin naik harga barang, semakin berkurang jumlah barang yang diminta. Kemudian yang kedua adalah jumlah penduduk semakin besar, semakin banyak jumlah penduduk, semakin banyak juga jumlah barang yang diminta. Kemudian ketiga ada perubahan selera masyarakat. Jadi tadi ibu udah contohkan yang tadinya makan nasi sarapan, kemudian mengganti dengan sarapan menggunakan singkong atau roti. Maka permintaan terhadap singkong dan terhadap roti akan meningkat, sementara jumlah beras yang dimintakan berkurang. Kemudian pendapatan, semakin kecil pendapatan seseorang, maka semakin sedikit jumlah barang yang diminta. Semakin tingkat, udah 4 Bu, Zartus Good, ada 4 ya faktornya. Semakin besar tingkat pendapatan seseorang, maka semakin besar juga bertambah juga jumlah barang yang diminta. Kemudian yang tadi ibu udah contohkan adalah ketupat pada hari raya Idul Fitri, hari raya keagamaan. Dengan adanya hari raya keagamaan, entah itu Natal, hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, Imlek kah, atau Paskah kah, atau acara Hindu ya atau Buddha, itu pasti akan meningkat jumlah barang yang diminta. Kalau hari Id biasanya tadi kalian udah sebutkan ada kue nastar, ada ketupat ya gitu ya. Kemudian ada baju lebaran, ya kan? Ada angpau katanya. Nah, angpau itu biasa di Imlek ya. Ya, angpau. Kemudian pada saat lebaran biasanya di samping ketupat apa yang meningkat? Permintaan terhadap daging, permintaan terhadap tepung terigu, gula pasir karena untuk membuat bahan kue ya. Kemudian permintaan terhadap kelapa, karena biasanya kalian pasti buka puasa dengan kolak kan. Kolak itu bisa enak, itu gurih kalau ada santan ya kan. Oke Bu Priyatna Rahmat, pamit dulu hanya Mas. Thank you Ibu, terima kasih dukungannya Ibu untuk anaknya. Semoga menjadi pahala untuk Ibu. Kemudian hari raya keagamaan misalnya ada daging tadi, ada ketupat, kemudian ada telur, ada kelapa, ada sirup, ada bahan-bahan kue. Kemudian ada harga barang lain. Harga barang lain. Jadi harga barang lain akan mempengaruhi permintaan. Misal ketika lebaran kita kan menggunakan kulit ketupat ya. Kulit ketupat itu satu ikat isinya 10 ketupat, harganya 20.000. Mahal kan? Lalu orang mahal banget sih kulit ketupat gitu. Yang keluarganya banyak pasti udahlah nggak usah pakai kulit ketupat lah. Ayo yang murah pakai apa? Kalau kulit ketupat mahal pakai apa? Menggunakan plastik. Nah biasanya kamu tahu kan kantong plastik yang untuk gula pasir. Nah biasanya orang menggunakan kantong plastik tersebut untuk membuat ketupat. Jadi setelah dimasukkan beras ditusuk-tusuk plastiknya, lalu direbus selama 7 jam, 8 jam sehingga jadi ketupat. Kenapa orang memilih plastik? Karena plastik itu 1 ons itu sekitar 11.000. 1 ons itu isinya, pakai plastik Bu, bener tuh Madia. Karena 1 ons itu isinya sekitar 100 plastik, bayangin ya, pakai plastik Bu. Oke Mutia, terima kasih, pinter banget. Kemudian Zartus juga pakai plastik ya. Jadi itu namanya harga barang lain. Jadi karena harga barang lainnya lebih murah, maka orang beralih kepada barang yang tadi harganya murah. Tadi contohnya dari kulit ketupat yang mahal beralih kepada plastik. Ayo sekarang siapa lagi yang bisa contohin yang lain? Daun pisang metik di kebun Bu. Good, enak punya kebun. Ibu nggak punya kebun. Meskipun ibu tinggal di kebun jeruk. Ayo coba selain plastik menggantikan kulit ketupat, apalagi coba. Untuk barang yang lain coba. Misal, ayo. Iya lebih murah plastik. Ayo apa coba. Apalagi misalnya harga barang lain contohnya. Misalnya sepatu ya, sepatu misalnya sepatu Converse. Nah, sepatu Converse kan mahal tuh. Daun pisang, kalau daun pisang jadinya lontong dong. Nabila Azahra. Ya boleh
pasang petik di kebun soalnya ya. Saya sepatu Converse, karena sepatu Converse itu mahal. Lalu mereka beralih ke sepatu sneakers yang ibu lihat itu ada di pinggir jalan, harga sepatu itu sekitar 60.000. Nah, sepatu merek-merek, ibu nggak tahu ya mereknya apa, tapi artinya ada sepatu yang murah harganya 60.000. Nah, maka permintaan terhadap sepatu Converse itu akan berkurang dan permintaan terhadap sepatu yang harga 60 tadi akan meningkat. Nah, gitu ya. Gelas plastik, misalnya apalagi yang mahal kemudian beralih ke barang lain, misalnya jeruk. Nah, jeruk. Misalnya jeruk Medan, pernah lihat jeruk Medan nggak? Jeruk Medan itu besar. Tetes sobat mata yuk sekarang. Tetes. Jeruk Medan itu besar, manis, tapi mahal. Sekilo itu sekitar 40.000. Sekilo itu isinya hanya sekitar 4 atau 5. Ya, kalau agak kecil-kecil, sedang dan kecil sekitar 6 atau 7. Nah, bayangkan kalau misalnya jeruk yang lain itu lebih murah. Nah, maka orang akan beralih kepada jeruk yang lebih murah, atau manggis, jeruk Bali. Oke, jeruk Bali murah ya. Tapi kalau jeruk Bali kan nggak bisa dimakan langsung, dia agak pahit ya. Dia enaknya untuk bikin salad ya. Oke, kayak gitu ya contohnya. Misal atau gini deh, jeruk dengan apel mana lebih murah? Misalnya apel lebih murah. Nah, orang beralih ke apel tuh, jeruknya berkurang. Gucci, Prada, merek terkenal nih si bunga. Ya, gitu merek ya. Icu. Apa tuh Icu? Fatan, ibu nggak tahu. Ya, jadi Bu, HP saya nge-lag. Ayo dong, jangan sampai nge-lag. Nah, jadi itu tadi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Misalnya apalagi ya, harga barang misalnya ikan gurame itu mahal banget kan, sekilo itu sekitar 50-60.000. Maka mau murah apa gantinya? Ikan nila itu sekitar 30-40.000. Mau murah lagi ikan apa? Mujair gitu ya. Kalau ikan nila atau ikan mas tuh harganya 30-40.000. Lebih murah lagi itu ikan mujair gitu. Proteinnya sama aja. Tapi artinya harga barang lain itu akan mempengaruhi jumlah permintaan terhadap suatu barang. Oke, jadi udah ada berapa faktor permintaan tadi, Bu? Kepala ikan kakap. Wih, mantap. Jadi ada berapa faktor permintaan tadi Ibu sebutkan? Ayo. Jawabnya yang serius dong. Masa ikan remora? Kan ikan remora nggak bisa dimakan, Nak. Emang Fatan makanya ikan remora, ikan gagap. Ada ikan gagap, ikan sepat. Ikan sepat itu ikan yang gini ya, berenangnya sepat. Ikan kembung, ikan teri, ikan lele kumisan. Lele berkumis lah. Ikan patin, Bu. Patin itu. 5. Coba kita cek. 1. Harga barang. 2. Jumlah penduduk. 3. Perubahan selera masyarakat. 4. Pendapatan, penghasilan, upah atau gaji. 5. Hari raya keagamaan. 6. Harga barang lain. Jadi ada 6. Siapa yang bisa ulang? Ada berapa faktor yang mempengaruhi permintaan? 5. Salah, kurang tepat. Tambahin lagi. Ikan dori, Bu, enak banget emang. Ibu suka banget tuh yang anak ikan dori. Anak ibu suka banget ikan dori. Nama-nama ikan. Kok nama-nama ikan? Ayo coba, berapa jumlah faktor yang mempengaruhi permintaan? Harga kecepatan ya. Tadi udah ada yang sebutkan tuh. 6, good. Rahmat 6, good. Ningrum 6, benar. Apa aja? Ayo sebutkan. Tadi udah ada yang sebutkan tuh tadi kecepatan capinya. Imelda 6, good. Apalagi? 6, Tiara, good. Keisha 6, good. Amarasa, Nadia salah. 6, good. Ayo apa aja coba? 6-nya apa aja? Ayo ulang. Siapa yang bisa ulang? Ya benar, ada 6 Nadia. Ayo siapa yang bisa ulang? 6 apa aja? Ayo apa aja 6-nya? 1. Nom. Harga barang, jumlah pendapatan, Zakia. Good Siva Sabita Bahar.
Perubahan selera, ada keagamaan, negara barang. Good. Apalagi siapa lagi? Siva ya, Siva Sabita. 100. Akrin, ya Akrin. Kaila, kok hanya 1? Zartus, kok hanya harga barang? Ada 6. Harga barang, 1 harga barang. Good. Fufat itu siapa ya? Kualitas apa nak? Madia baru 4. Imelda baru 2. Mufahiram, aduh ibu nggak ngerti nih namanya, nama yang benar dong, karena ibu akan isi di absen nilainya. Nabila Azara, good. Nih siapa nih? Oke ya, itu tadi ada permintaan, ibu sudah sebutkan tadi permintaan, arti permintaan, bunyi hukum permintaan, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, dan tabel ya. Tadi sudah ibu beri contoh di dalam bentuk tabel. Hervina, ya betul sekali. Selera ya betul. Mutia betul. Alif betul. Yang ketiga selera masyarakat, kata Ningrum, ya betul. Coba lagi, pinter-pinter nih kalian nih ya, belajar yang rajin supaya kalian cerdas, kalian bisa sekolah di sekolah yang terbaik ya, biar bisa merubah nasib, bisa nyenangin orang tua deh ya. Harga barang perkiraan juga good. Keisha, good. 3, 4, 5, 6 Keisha. Dan Tiara, lihat Google, jangan lihat Google dong, kan kalian dengerin ibu, jangan lihat Google dong, lihat ibu aja ya. Masa sambil lihat Google kalian nggak konsentrasi nanti. Oke ya, sekarang ibu akan menggambarkan nih, perhatikan nih gimana cara muternya supaya menghadap ke muka, supaya nggak terbalik gambarnya. Apa yang mesti ditekan? Ini adanya gambar panah, gambar tanda tanya, orang. Mana ya? Ibu mau gambar nih, gambar kurva permintaan. Ini ada kertas nih. Ini ada kertas kosong. Ya. Ibu akan gambarkan kurva ya. Ayah, can you help me to give my board? Lipo board. Okay. I don't need this. Ibu akan kita buatkan kurva ya, kurva permintaan. Ini diperhatikan nih, nanti ada tugasnya loh. Jepit, ibu nggak punya papan jalan nih, jadi tidak ada rotan akar. Jadi kita gambar ya, kita lihat ya. Kamu perhatikan, dengarkan suara ibu sambil perhatikan arah gambarnya ya. Nih kita gambar, ini kurva permintaan. Ini yang ibu gambarkan adalah kurva permintaan. Maaf kalau garisnya kurang lurus. Ini, nah, lihat kan? Lebih suami aku, siapa tuh kok ada suami sih? Ayo dong belajar yang benar. Kalau komentar kalian ngasal, ibu berhenti nih belajarnya. Oke, lihat ya. Nih ibu sudah buatkan ini. Tuh, kelihatan ya. Salah ketik. Oke, nih. Di bawah ini adalah quantity ya, atau jumlah barang. Perhatikan. Yang di sini adalah price. Price ya. Price atau harga. Jadi ini adalah jumlah barang. Ini untuk harga. Ibu akan buat contohnya pakai spidol, Bu. Oke, ibu ambil spidol ya. Ayah, can you help me to take spidol? Anit.
No, in the box, hurry up. May I see, Mbak, coba. Ini nih, give me. Ya, wes. Yang hitam ada nggak? Spidol hitam. Oke, yang biru, alright. Thank you, honey. Oke ya, ini Ibu sudah gunakan spidol. Pakai spidol, Bu, kurang jelas soalnya. Oke ya. Ibu ulang ya. Nih. Ini, aduh. Ayah, I need paper to change this. Sudah jelek ini. Iya, on the box itu. My bedroom. Nih ya, Ibu ulang ya. Ini garis. Ya. Kemudian ini ada lagi garis. Ya, kelihatan kan? Nah, ini adalah P. Artinya price. Singkatan dari price, harga. Jadi ya, harga. Yang di bawah adalah Q, quantity. Atau jumlah barang. Jadi yang ini untuk harga, ini adalah untuk jumlah barang. Ibu akan buat contohnya ketupat saja ya. Tadi kan soalnya ketupat. Oke. Ya. Ini harganya tadi ketupatnya 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000. Ibu tulis ya, ini dalam bentuk rupiah ya. 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000. Lihat ya. Nah, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000. Oke. Kemudian Ibu akan tulis ini jumlah barangnya ya. Misalnya tadi kan ada 1 ikat, 2 ikat, 3 ikat, 4 ikat, 5 ikat. Ya. Tadi bunyi hukum permintaan adalah jika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan berkurang. Sebaliknya, jika harga suatu barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan bertambah. Coba kita cek ya di kurvanya ya. Harganya misalnya tadi 5.000 ya. Harganya 5.000. 5.000 tuh belinya 5 ikat. Pakai merah ya supaya tahu bedanya nih. Merah nih. 5.000 itu lihat ya. 5.000 ini ada 5 ya, angka 5 kita temuin di sini ya. Nih. Jadi kalau harganya 5.000, belinya 5 ikat. Ternyata harganya naik. Maka berkurang tuh jumlah barang yang dimintanya menjadi hanya 4 ikat saja. Lihat ya. Kemudian harganya naik lagi jadi 7.000. Maka jumlah ketupat yang diminta berkurang lagi menjadi hanya 3 ikat. Tuh. Kemudian harganya naik lagi 8.000. Maka jumlah ketupat yang diminta juga akan semakin berkurang menjadi hanya 2 ikat. Lalu pada harga 9.000 orang hanya akan membeli sebanyak 1 ikat saja. Kelihatan ya. Ini 5.000, dia akan beli 5 ikat. Harga ketupatnya naik jadi 6.000, dia hanya akan membeli 4 ikat. Harganya naik lagi 7.000, maka ketupat yang dibeli jumlahnya hanya 3 ikat. Lalu menjadi 8.000, jumlah ketupat yang dibeli hanya 2 ikat. Dan 9.000 menjadi 1 ikat. Ya. Sekarang Ibu akan tarik garis kurva permintaan. Kurva permintaan itu sifatnya adalah bersifat negatif dari kiri atas ke kanan bawah. Jadi nanti kalian hanya tinggal sambung-sambungkan titik-titik yang di sini. Ya, kita sambungin ya. Nih, di sini. Sambung ke sini, sambung ke sini, sambung ke sini, sambung ke sini. Ini D.
demand. Tuh. Jelas? Udah paham? Ini namanya kurva permintaan ya. Kurva permintaan. Tadi Ibu udah sampaikan. Ibu buat dulu di sini tabelnya ya. Ini ada tabel. Ini tabel permintaan ketupat. Tabel demand ketupat. Nih, kalian nanti harus buat dulu tabelnya ya. Ini harganya. Ini jumlahnya. Tadi kalau harganya 5.000, belinya 5 ikat. Harganya 6.000, 4 ikat. Harganya 7.000, 3 ikat. Harganya 8.000, 2 ikat. Dan harganya 9.000, 1 ikat. Tuh. Lihat ya. Ini kurva permintaan. Jadi kurva permintaan itu dari kiri atas ke kanan bawah. Dia harus begini. Jadi di sini adalah sisi harga. Di sini adalah sisi jumlah barang. Jadi buatnya itu jumlah barangnya nih ya dari angka yang paling kecil ya. Terus ke kanan ke angka yang paling besar. Harga juga begitu, dimulai dari harga yang paling kecil kemudian meningkat ke atas. Jadi sini adalah sisi harga, sini ada sisi jumlah barang. Kita lihat ya. Jadi kita lihat ternyata benar jika harganya semakin naik, maka jumlah barang yang diminta juga akan semakin turun. Ya, gitu ya. Jadi benar hukum permintaan, jika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan berkurang, dan sebaliknya jika harga suatu barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan bertambah. Sampai sini masih ada yang belum jelas? Silakan ditanyakan, dengan senang hati Ibu akan menjawab sebelum Ibu berikan tugas. Dan ingat, kalian harus mengerjakan tugasnya sendiri ya. Jangan lihat Google, makanya kalian perhatikan Ibu deh ya. Ayo kita tanya aja, Bu, jaringannya Bu nge-lag. Farid Miladir hadir Bu. Oke, baru datang Farid. Ini udah mau selesai nih. Ayo, siapa yang mau bertanya? Bagaimana cara buat kurva, atau bagaimana menentukan garis-garis titiknya, atau apa saja yang mau kalian tanya tentang permintaan? Saya kurang jelas Bu, karena tadi tertinggal live. That is your destiny. Rahmat jelas, good. Oke ya, jadi kalau diberi tugas bisa ya. Nanti kalian akan buat, Ibu akan berikan tugas kalian membuat sejumlah barang yang diminta dengan harganya. Lalu kalian membuat kurva permintaan. Jika kalian bisa dengan benar, maka berarti kalian sudah paham. Sekarang Ibu beri waktu 3 menit. Banyak kan ya? 1 menit deh, ayo coba kalian buat di kertas kalian, lalu kalian tunjukkan. Nggak bisa ya nunjukin ya. Mana supaya bisa nunjukin? Jelas Bu, kata Amira. Jaki jelas, good, thank you Jaki. Jelas, Ibu senang sekali kalau jelas. First, jelas Bu. Oke, udah jelas ya semuanya. Ibu ulang sekali lagi ya. Permintaan adalah sejumlah barang yang diminta pada tingkat harga tertentu dan pada waktu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah 1, ada harga barang itu sendiri. Yang kedua adalah apa saja coba? Yang kedua adalah jumlah penduduk. Yang ketiga adalah perubahan selera masyarakat. Yang keempat adalah pendapatan, upah, gaji atau apa saja. Kemudian apalagi ada hari raya keagamaan dan harga barang lain. Tadi Ibu udah berikan contohnya ya. Kemudian hukum permintaan. Hukum permintaan bunyinya adalah jika harga suatu barang itu naik, maka jumlah barang yang diminta akan berkurang. Sebaliknya, jika harga suatu barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan bertambah. Itu bunyi hukum permintaan. Kemudian tadi kita sudah berikan ini, Ibu sudah buatkan ini contohnya untuk membuktikan hukum permintaan. Kenapa kamu di luar? Jaringannya nge-lag. Kamu pakai paket ya? Ayo pakai wifi lah ya. Pada bapak dan ibu dan emak dan babe, papa dan mama,
pasang wifi saja karena jatuhnya lebih murah, hitung sebulannya dibanding harus gunakan paket data karena lebih mahal ya. Jadi pakai wifi saja, ibu aja pakai wifi. Kalau pakai paket data, ibu nggak nyanggup nih ya. Nih ya, sudah jelas. Siapa yang bisa merangkum? Bu masih lama nggak, Bu lapar saya. Do you think that I am not hungry? I'm very hungry. I'm not breakfast, you know. Oke ya, nih. Ibu ingatkan kalian sebelum belajar kalian harus sarapan, jangan lagi belajar lapar lah, segala macem lah, gitu ya. Jadi supaya kalian bisa konsentrasi, ya gitu ya. Jadi kalau kalian pada saat belajar lapar, itu adalah kesalahan kalian dan ibu tidak akan mengulang, ya. Oke ya. Pakai wifi Indigo, oke. Bu mau soljum apa tuh? Oh, sholat Jumat ya, oke. Kan baru setengah 12. Iya, yang lelaki silakan sholat Jumat karena ini sudah selesai. Ada tugasnya ya. Tugasnya adalah kalian membuat seperti ini, tabel permintaan. Tuliskan nama barang yang diminta. Contohnya seperti ini, ada harganya, ada jumlah barangnya. Lalu membuat kurva, ya. Yang ibu gambar ini namanya kurva permintaan, Siva. Ini tabel permintaan. Di atas ini, sebelah sini adalah price, harga, sebelah sini adalah quantity atau jumlah. Nanti buatnya dari sini ya, dari angka yang kecil semakin besar. Harga juga begitu, dari bawah, dari harga paling rendah ke harga yang paling tinggi. Oke, sudah jelas semuanya ya. Waktunya sudah habis. Ibu akan akhiri pelajaran ini dengan kita sama-sama baca Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Bye bye anak-anak. See you next time. Salam untuk keluarga di rumah. Sehat semuanya. Semangat belajar, harus rajin ya. Ibu akan akhiri ya. Bagaimana cara mengakhirinya? Matikan. Bye-bye. Oke, gimana sih cara matinya, nak? Tolong dong, help me. Help me to give information. Bagaimana caranya matikan ini? Dadah, iya Bu, bye. See you next time. See you, Bu. Kembali saja, Bu. Gimana cara kembalinya? Apa yang Ibu harus tekan? Cepat sembuh, Ibu ya. Terima kasih, Bunga. Absen Elma, harus absen ya, di Elma absen. Dan absennya ini yang real ya. Ini absen yang real ya. Saya nggak tahu. Same like me. Oke, bye-bye. Just a moment. Ini coba. Ada bacaan akhir, Bu. Nothing. Klik tanda silang di ujung kanan. Oh gitu, oke. Kalau klik tanda silang bukannya langsung keluar, nggak bisa diakhirin. Pencet X. Halo, assalamualaikum kakak. Kak, bagaimana sih cara mengakhiri IG? Tinggal di exit aja itu ada tulisan exitnya kan? Nothing. Tanda silang. Kata anak-anak tanda silang ya? Kalau tanda silang bukan langsung keluar. Hah? Iya, itu buat end live. Oh, end live. Silang langsung ya? Oke. Iya, oke, Ibu coba ya. Oh iya. Ada di makanan di rumah.